Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argiton Puspananda dari kelas 3A di Universitas Islam Syekh Yusuf. Kali ini saya akan membawakan tentang komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal dengan dosen pengampu yaitu bernama Ahmad Haris. Yang pertama, ada definisi komunikasi antar pribadi. Apa sih komunikasi antar pribadi itu? Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Yang kedua, ada komunikasi antar pribadi menurut para ahli. Yang pertama ada Joseph A. De Vito, yaitu komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan secara verbal maupun nonverbal antara dua orang atau lebih yang saling memengaruhi. Yang kedua ada menurut R. Wayne Pace, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Ini memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan menanggapinya pada saat yang bersamaan. Yang ketiga ada komunikasi menurut Barlun. Barlun mengartikan komunikasi interpersonal sebagai pertemuan dua orang atau lebih yang terjadi secara spontan dan tidak terstruktur. Lalu ada Evelyn M. Rogers, berpendapat komunikasi interpersonal adalah komunikasi dari mulut ke mulut yang terjadi dalam interaksi tatap muka antar beberapa individu. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi. Yang pertama itu ada sender. Sender adalah komunikator yang menyampaikan pesan kepada seseorang atau sejumlah orang. Yang kedua ada encoding, yaitu proses pengalian pikiran ke dalam bentuk lambang. Yang ketiga ada message, adalah pesan yang merupakan seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator. Yang keempat ada media. Media adalah saluran komunikasi, tempat berlalunya pesan komunikator kepada komunikan. Yang kelima ada decoding, yaitu proses di mana komunikan menetapkan makna pada lambang yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. Yang keenam ada receiver. Receiver itu komunikan menerima pesan dari komunikator. Terus yang ketujuh ada response, adalah seperangkat reaksi pada komunikan secara ditimpa pesan. Yang ke-8 ada feedback, yaitu tanggapan komunikan apabila pesan tersampaikan atau disampaikan kepada komunikator. Yang ke-9 ada noise, adalah gangguan yang tak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi sebagai akibat diterimanya pesan lain oleh komunikan yang berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. Selanjutnya ada tujuan komunikasi antar pribadi. Yang pertama ada to learn. Komunikasi interpersonal memungkinkan orang untuk dapat memahami dunia luar, yaitu memahami orang lain dan dirinya sendiri. Yang kedua ada to relate. Salah satu kebutuhan manusia adalah untuk dicintai dan disukai, berinteraksi dan membangun relasi yang baik dengan yang lainnya. Yang ketiga ada to influence. Pengaruh sikap dan perilaku dari seseorang kepada orang lainnya dapat melalui komunikasi interpersonal. Misalnya orang tersebut ingin mempersuasi orang lain untuk melakukan voting terhadap dirinya, membeli buku atau yang keempat ada to play. Seseorang itu memerlukan waktu sejenak untuk break dari kejenuhan, salah satunya dengan melakukan komunikasi personal seperti berbicara dengan teman mengenai aktivitas akhir minggu. Yang kelima ada to help. Dalam kegiatan sehari-hari, komunikasi interpersonal dapat digunakan seseorang untuk menolong orang lain seperti memberikan saran, memasukkan nasihat dan sebagainya. Selanjutnya, bentuk komunikasi antar pribadi itu dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi diadik.
Komunikasi diadik adalah proses komunikasi yang hanya melibatkan dua orang, contohnya suami istri, dua sahabat dekat, guru atau murid, dan sebagainya. Yang kedua ada komunikasi kelompok kecil. Komunikasi kelompok kecil adalah proses komunikasi di antara 3 orang atau lebih secara tatap muka, di mana para anggotanya saling berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya ada contoh komunikasi interpersonal atau komunikasi pribadi. Gue punya roti tahu. Ternyata tuh. Ini roti bakar. Kamu enggak? Dari mana sih? Dari pacar gue. Ampun, gak mau. Cobain dong terus di review ya pendapat. Ada rasa apa aja sih? Itu Milo, coklat sama Oreo. Udah, terus Oreo ya. Mana sih Oreo? Udah ambil aja. Sama aja sih kayaknya. Manis bun. Manis lah kayak gue. Ampun, gue. Di review dong kakak. Enak. Kerasa lagi Milonya. Kakak ya. Cocok lah buat ngopi pagi-pagi. Terus gimana lagi? Ya tugas lo udah selesai belum sih? Tugas itu loh komunikasi antar pribadi. Oh, itu gue udah sih, udah ngumpulin juga. Susah nggak sih menurut lo? Not bad. Not bad ya tuh. Disuruh beli buku komunikasi antar budaya, lu udah beli belum? Oh, kalau itu gue masih nyari sih Lu bukunya. beli di mana? Paling di online shop. Tuh berarti besok kita offline dong kuliah. Iya. Oke, kita akan tidur di waktu 3, 2, 1.